Udah aman semuanya? Aman. Nih. Ini udah aku bilangin, jadi udah datang dia. Dua-duanya? Dua-duanya. Ini jarang terjadi. Dua Ini dua-duanya. Ustadz. Tadinya mau satu. Terus tapi aku, Bisa dua-duanya. iya karena kita bayar satu, dapat dua. Nih, sama-sama nih. Sama-sama pernah kerja bareng sama aku dan di Transkop juga. Oke. Ini benar-benar jarang terjadi. Kita akan hadirkan Ustadz idola ibu-ibu semuanya. Wow. Yo, ini dia Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jamaah duduk, sapa jamaahnya, sapa jamaahnya. Coba, mumpung ada dua-duanya hadir, walaupun sudah keseharian juga dilakukan. Iya. Kita minta dong tausiah tentang, langsung nih kita tahu dong, peran suami dalam keluarga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang Allah berikan kepada kita adanya dua sisi. Sisi suami, sisi istri. Laki-laki itu Allah ciptakan dalam posisi, ingat, segitiga terbalik. Sementara perempuan segitiga utuh. Maksudnya apa? Allah ciptakan wanita itu lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Wanita. Karena ada rahim. Sementara lancipnya yang tajam itu atas, mulutnya. Kemudian laki-laki Pas gitu kayak Irfan nanti tadi sama banget, mohon maaf. Segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Kenapa? Karena menopang tanggung jawab. Sementara laki-laki itu lancipnya di bawah, nggak usah dibahas. Nancep. Nggak usah dibahas. Makanya Tancap dibawa ke bawah. Bawah. Oh iya pantasan. Trans TV, Trans 7 gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah menopang penanggung jawab atas keluarganya. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, baik dia laki ataupun perempuan, suami ataupun istri dengan keimanan, maka mereka setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara kesetaraan gender di hadapan Allah itu udah dari dulu kesetaraan gender, selama punya iman dan beramal soleh sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah. Mau nanya dong Ustadz, Ya, kenapa kok kesetaraan gender, kenapa gerbongnya dipisah? gini, mohon maaf, ada gerbong laki-laki, ada gerbong perempuan. Iya benar. Kenapa dipisahkan? Dan itu harus. Jangan sampai nanti, maaf, Dempet-dempetan ya. Iya, dempet-dempetan. Tetap karena harus ada dilarang, jaga. harus ada. Jadi Karena penghormatannya seperti itu. harusnya seperti itu. Harusnya gitu, Pak. Dan atas apa yang terjadi ada gerbong yang dipisah itu lebih bagus. Justru Justru jauh lebih bagus. menghindari madorot yang ada. Iya. Karena bercampur itu kan dilarang. Iya. Walaupun kadangkala ada hukum yang tak tertulis ya. Ya. Kayak laki-laki pulang kerja, perempuan juga pulang kerja, tapi ketika ada perempuan masuk ya dikasih duduk tuh perempuan. Iya benar. Padahal capek itu nggak mengenal gender. Iya. Laki-laki juga bisa capek gitu. Itulah penghormatan laki-laki pada Penghormatan, perempuan. sopan santun aja gitu. Oke. Karena Allah menciptakan pasti ada tujuan penciptaannya. Kayak kita berdiri gini kan capek. Ya. Duduk yuk perempuan. Semua yuk, semua duduk, semua. Semua Pak. Ya. Tapi ini kompak terus ya. Ustadz Iya. Maulana sama Ustadz Syam ini udah berapa tahun kerja sama? Pernah maaf nih, pernah cekcok. Enggak dong. Bener-bener nggak pernah? Enggak pernah. Kalau cekcok berarti kami setara, sedangkan kami murid dan guru, nggak mungkin. Emang benar dulunya tuh Ustadz Syam tuh muridnya Ustadz Maulana. Di Makassarnya tuh, Betul. di pesantren. Di pesantren An-Nahda. Dan alhamdulillah di pesantren An-Nahda saya ada tugas ya menjadi guru lah di sana di pondok pesantren An-Nahda. Kemudian waktu itu Sasam belum masuk juga sebenarnya. Belum, Ustaz. Justru murid saya itu sekarang jadi gurunya Sasam. Oh gitu. Jadi aku sebenarnya jauh. Tapi kelihatannya tuh kayak lebih tua Ustadz Maulana. Emang iya kan? Jadi Lah, emang iya. kalau mau dikatakan sebenarnya enggak langsung kan. Waktu di pesantren itu aku udah selesai. Udah pindah ke sekolah lain ngajar lagi. Kemudian
yang pernah saya ajar udah jadi guru dan itu ngajarin Ustaz Sam. Nah terus gimana ceritanya Ustaz Sam bisa bergabung satu project bareng Ustaz Maulana? Jadi awalnya dulu. Awalnya gini. Waktu udah di program di Trans TV, alhamdulillah di Islam Indah, saya sudah ceramah terus begini. Tim Islam Indah bilang gini, Ustaz harus punya tim. Tim apa? Ya buat ya supaya acara kita kepanjang. Oke, baik. Tim mana? Oh, saya ingat Ustaz Sam kuliah di Jakarta kan. Saya telepon Ustaz Sam ikut pergi ke apartemen. Ya, jadi setiap Senin Ustaz Sam datang. Untuk mempersiapkan itu. Dan judul-judul Ya Islam Indah. awalnya di bendesinnya lah gitu. Iya, bensin. Iya. Jadi ada yang namanya tim kafe ya. Tim kafe, Ustaz. Kan dia kan jadi anak gaul. Ustadz Syam itu penyanyi, tahu vokalis. Vokalis. Iya dulu mah kan temenan sama aku Iya. waktu belum jadi ustadz ya. Masih mudanya ustadz vokalis. Enggak, maksudnya belum akhirnya mengajar. Karena alhamdulillah Ustaz Sam ini kan imam masjid. Masjid Masya Kubah Mas. Allah, Masya Allah. Jadi beliau ini imam, kemudian saya tahu kuliah dan sebagainya, saya bilang bisa kali masuk ke tim kita. Alhamdulillah. Pada saat saya berangkat umroh 2015, pada saat umroh kan Syuting kosong. Ustaz Sam Coba isi. timnya Ya, isi. Alhamdulillah. Nyambung Dan juga. Masya Allah. Masya Allah. Dan dari situlah terus. Jadi Terus, yang alhamdulillah. orang belakangnya, Isa belakang layar, akhirnya jadi satu layar. Betul, jadi selalu kayak tadi formatnya Irfan, Arafi. Jadi ketika Ustadz Maulana ceramah, aku selalu ngambil ayatnya gitu. Yang luar biasa. Makanya kalau bilang, kan biasa dipanggil ngaji. Janganlah, tausiah lah aku bilang. Akhirnya sekarang terlatih juga. Tahu saya kan Akhirnya bagus. ala jadi bisa karena biasa. Iya betul, jadi ceramah dulu baru dipaksain bisa gitu. Harus. Nah kalau job-job keluar masing-masing. Pernah berdua juga? Selalu. Nah itulah Selalu tadi kata berdua, Ustadz kan? Maulana, kalau dulu sering bareng, aku yang ngaji, beliau tausiah. Tapi akhirnya Ustadz Maulana nggak mau lagi, kata Ustadz, jangan kalau kita berdua tuh kamu ngaji, saya tausiah, saya nggak mau, kamu juga harus ceramah katanya. Ceramah. Oh dipaksakan. Iya. Akhirnya udah mandiri. Hebat. Coba. Coba. Kalau imamnya Masjidil Haram. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabawi. Ar-Rahmanir Rahim. Mesir. Maliki yaumiddin. Palestina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suriah. Enggak tahu Ustaz. Belum pernah ke sana. Masih ada satu. Mana Ustadz Syam? Al-Abror. Turun. Ihdinas siratal mustaqim. Ustadz Maulana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam favorit ini. Kalau saya itu Cepat. cepat bacanya. Makanya favorit kalau lagi terawih. Iya, paling tarawih orang paling suka Ustadz Maulana yang jadi imam. Karena aku cepat. Tapi yang penting panjang pendeknya benar. Ya, tapi kalau saya cepat itu sebenarnya ada tujuannya. Supaya setan tidak bisa ganggu saya. Ah. Pada saat berdiri kan mau diganggu, udah ruku. Tapi Ustadz Maulana kan lucu banget ya. Ya. Ada nggak sih di off camnya yang lebih lucu banget? Lebih lucu. On cam aja kan ada nggak hal Ada. apa? Gimana Pak Ustadz? Ini lagi ceramah nih kan. Islam itu indah kan nggak satu ustadz ya? Dua reguler, satunya ustadz tamu tuh. Nah kalau ustadz tamunya lagi jawab, Ustadz Maulana di sampingnya udah selesai jawab. Ustadz ini banyak jamaah nih, yang main gini nih, sendalnya diginiin sama jamaah nih. Gini-gini jamaahnya. Padahal ustadz yang lain lagi ceramah. Ustadz, ya digangguin. ampun, Ustadz Enggak, Itu Maulana. nggak kelihatan di kamera tuh. Ya, Maksudnya jadi tidak. tukeran nama jamaah Enggak. ibu ya? Jadi gini, kadang-kala kan jamaah kan subuh-subuh jam 11 malam datang, subuh Ngantuk. Ngantuk. Jadi aku paksain dia supaya memperhatikan ceramah orang. Sekarang mau lihat gak video Ustadz Maulana? Mau. Ini kita lihat. Aduh, apa nih? Itu saya akuin stand up komedi terbaik dan tersingkat. Jadi alhamdulillah Gitu ya. tenang karena kenapa? Bagaimana kita bisa berdakwah, orang bisa menyenangkan, orang bisa terima dan sebagainya. Lagi dong, lagi. Ada Lagi, sekarang Ustaz. binatang aja ya, Iya. orang takut nanti orang tersinggung. Perbedaan gini, kalau anak kambing betina, kambing jantan, Beda apanya? suaranya Gimana? Gimana? Sama aja ah. beda dong. Pe gitu kan? Ya.
Apa tuh? Kalau anak kambing suaranya ke atas. Gimana? Anak kambing. Anak kambing. Kenapa? Karena dia menghadap ke atas karena nyusu. Kalau maknya karena nyusui. Ini Pak Ustadz. Itu bekas anaknya soalnya. Pak Ustadz bisa lucu kayak gitu belajar dari mana sih? Atau emang bakat sih? Ngarang aja. Kalau Irfan Hakim kan bakatnya nggak lucu, lebih ke bakat kompet. Iya, bakat kompet. Jadi saya tuh selalu melihat sesuatu yang menarik, yang membuat kita bahagia. Karena kita berhak untuk bahagia. Kalau dulu aku ngajar itu buat lagu-lagu supaya anak kita kenapa. Contoh. Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu zuhur, dari asar, maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Itu kan lagu Dragon Ball ya. Lebih indah. Gimana Pak Ustadz? Ada lagi? Lupa. Ada lagi. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Gantinya. Sailor Moon. Sailor Moon. Nah, ini keajaiban alam. Dengan kekuatan datang bulan aku mengulang. Adam masuk WC, masuk dengan kaki yang kiri, keluar dengan kaki yang kanan. Lagu apa sih? Pakai sendal tutup kepala, Lagu Sunda Dusumbang. membaca doa, masuk dan keluar. Ustaz, tapi itu- Kalau bulan bisa ngomong, Pasti dia tak akan bohong. Uye. Ada cinta yang Lalu. Udah. Daripada Oh, kita iya? nyanyi gini, mendingan kita langsung ini Ada. aja. Tanya Ustadz lewat radio. Tanya Ustadz lewat radio. Kita buka dulu ya. Ya, Teng neng. Oh, iya. Ini isinya ada pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz. Ustadz. Iya. Ya. Ini adalah dari orang-orang. Siap, kita play. Dengerin. 1, 2, 3. Halo? Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya seorang istri yang dihadapkan pada posisi punya mertua yang masih suka ikut campur rumah tangga anaknya yang notabene itu suami saya sendiri. Saya tahu anak laki-laki emang masih harus nurut sama ibunya, bahkan ketika sudah menikah. Tapi jujur, saya kurang nyaman karena suami saya itu tipikal yang jarang membela saya, apalagi di depan ibunya. Saya seharusnya gimana ya Ustadz? ya Oke. silakan Ustaz Samad dulu ya, jawab. Apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak akan pernah bisa memilih seorang laki-laki itu antara istri dan ibunya karena keduanya adalah jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasan ikut campur itulah yang perlu dipahami bersama. Ketika rumah tangga tidak mau diikut campuri sama sekali itu juga salah. Karena kita masih butuh doa dari mertua kita. Kita butuh dukungan dari mertua kita. Kalau ikut campurnya sebatas doa, dukungan, kemudian mengingatkan, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau udah ikut campurnya terlalu mendalam seperti warna interior dia atur, kemudian warna ini dia atur, subhanallah, itu jangan kira setan tidak masuk lewat situ. Setan tuh seneng banget kalau ada hal-hal kecil yang dikomentari oleh mertua. Kenapa? Karena dia tahu mungkin ini mereka menganggap ini adalah hal kecil, tapi dari situ pintu setan masuk ke dalamnya. Mertuamu ngatur-ngatur, masa interior rumahmu diatur sama mertua, ntar diatur lagi pula keuanganmu, ntar diatur lagi pula inimu segala macam. Akhirnya clash. Iya, akhirnya kelas keduanya. Jadi Itulah, batasan ikut campurnya yang harus dibatasi. Makanya Imam Nawawi itu sampaikan, kalau engkau punya makanan dan ibu serta istrimu sedang duduk di meja makan, maka yang pertama kali kau berikan makanan itu kepada siapa? Ada ibu dan istri. Ayo, siapa? Kepada siapa? Kepada Yang pertama kali diberikan. Ibu. Ternyata kata Imam Nawawi yang diberikan pertama kali adalah istri. Istri justru. Berikan kepada istri. Kalau istrimu membagi makanan itu kepada ibumu, berarti ibumu baik. Tapi ketika kau berikan kepada istri dan istrimu tidak membagi kepada ibumu, ada yang harus kau periksa dari ibumu. Seberapa sering dia menyakiti istrimu.
Ini bukan berarti kita membela istri ya, tapi memang tanggung jawab laki-laki menafkahi setelah menikah itu adalah istrinya. Nah, Seorang laki-laki tidak akan bisa memilih aku lahir dari ibu mana. Tapi seorang laki-laki bisa memilih aku menikah bersama siapa. Super. Berarti ini kita mendapatkan pembelajaran bahwa suami dimanapun tetap muliakanlah istrimu. Ya, tapi ingat. Ibumu juga jelas. Ada dua sisi yang jadi tidak bisa disandingkan antara ibu sama istri. Nggak bisa itu Nggak bisa. dua-duanya Karena ibu adalah bakti, istri adalah nafkah. Oh. Kalau Jadi ada disuruh tanggung pilih nggak boleh. Nggak bisa karena maaf, kalau seorang istri tidak boleh berkata begini, kau pilih ibumu atau saya? Oh, Anda salah, kata-katanya salah. Berbaktilah kepada ibumu. Nah, nggak bisa berkata pilih ibumu atau saya, karena tidak ada mantan ibu yang ada mantan istri. Hati-hati. Jadi harus semuanya harus dua-duanya harus baik. Oke. Nih, coba. Pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3. Halo Pak Ustadz, maaf banget ini ya, saya lagi di motor ini. Mau tanya Pak, katanya kan pernikahan itu bisa menyempurnakan setengah dari agama kita. Tapi dengan lingkungan yang sekitar kita masih entar-entaran aja buat nikah, kadang kita tuh sebagai Gen Z suka bingung gitu, kapan ya kita harus nyari jodoh, harus nyiapin pernikahan gitu. Sebenarnya tanda-tandanya apa sih Pak Ustadz kalau kita udah siap menikah itu Pak? Ya. Surah Al-Anbiya 89, Rabbil atasarni pardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku dipenyendiri, berikan aku pendamping yang terbaik. Jadi sebenarnya yang kita gunakan adalah yang terbaik. Jadi bukan karena cantiknya, bukan karena apa, tapi yang terbaiknya. Meskipun Nabi menganjurkan 4 sisi dulu. Sisi pertama, lihat fisiknya dulu. Mau menikah itu lihat fisik. Kemudian kemapanannya, kemudian keluarganya, barulah agamanya. Kenapa sisi agama yang terakhir? Karena kita harus melihat dulu fisik dulu. Jangan sampai kita setelah melihat agama tertolak gara-gara fisik. Maka memang harus bertahap seperti itu. Jadi kepada Adinda yang nanya, Ananda maaf, harus memantaskan diri untuk bisa menikah. Jadi kalau kita sendiri tidak pantas, bagaimana bisa dapat pasangan? Jadi harus memantaskan. Sasam. kalau ditanya kapan siapnya ya itu tergantung dari ukuran kita masing-masing Ya. gitu. Ukuran apa? Ukuran kita. Ukuran kesiapan. Ukuran kesiapan Bapak Irfan. Dan yang paling penting adalah ilmu ya, ilmu. Ya. Karena dengan ilmu itu dimanapun engkau berada engkau akan bahagia kalau engkau punya ilmu. Tapi meskipun engkau di kampung sendiri kalau tak punya ilmu engkau akan sengsara. Jadi ilmu itu mau jomblo kalau dia punya ilmu dia bahagia. Setelah menikah kalau dia punya ilmu dia akan bahagia. Tapi tanpa ilmu mau jomblo mau menikah tetap tidak bahagia. Karena ilmu itu yang akan menjadi pakaian terbaik kita. Jadi ada ilmu menikah, tahu tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa. Jadi bukan hanya tahu setelah menikah saya punya pendamping, setengah daripada agama saya sempurna, tidak seperti itu. Setelah menikah engkau punya kewajiban apa dan engkau punya tanggung jawab apa. Jangan pernah mencari haknya, tapi tunaikan kewajiban sehingga hak itu datang. Jadi buat siapapun tadi, abang yang sudah bertanya di motor, kita doakan mendapatkan pasangan. Mungkin lihat lingkungan, mungkin ada temannya yang baru putus dengan pacarnya, Di lagi situ galau, masuk. langsung masuk aja. Peka lagi. Ini Masya Allah nih Pak Ustadz akan turut insya Allah menenangkan keluarga dari korban yang berpulang karena kecelakaan kereta api dan KRL yang waktu itu di Bekasi. Oh iya. Kita tenangkan mereka. Ya, akan dihadirkan orang Akan hadir. tua di mana anaknya menjadi salah satu korbannya. Ya. Tetap di FVP Forward Pagi. Nabi SAW mengajarkan kepada orang tua yang sedang meninggal anaknya untuk membaca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini. Jadi Nabi itu tidak pernah berkata sabar, tenang, tidak. Tapi Nabi mengajarkan minta ganti sama Allah.